eh ketika kemudian tadi dikatakan bahwa dengan meditasi terus kemudian dikasih musik itu tujuannya jadi cepat sampai. Artinya sebenarnya tubuh manusia itu kan sangat canggih gitu. Sebenarnya kita bisa kirim ini nggak sih, kirim pesan lewat jarak jauh tanpa WhatsApp nggak sih, dengan cara misal di gelombang theta, terus kemudian kita kalau orang-orang dulu bilang telepati segala macam itu syarat-syaratnya biar telepati nyampe gitu ya, karena kan kadang nyampe kadang juga enggak gitu kan. Tentu kan ada faktor. Nah mungkin kita perlu elaborasi gitu, sebenarnya aturan mainnya gimana sih itu. Jadi gini, yang membuat paling penting dalam kita mengirim pesan itu adalah memang gelombang otak. Kesadaran kita. Jadi kesadaran kita ditentukan oleh gelombang otak kita. Saat gelombang otak kita sudah deep ya, katakanlah di theta menjelang delta gitu. Saya ada satu teknik meditasi namanya, saya buat sendiri namanya love meditation. Love meditation, meditasi cinta. Dan saya pakai musik khusus. Di situ saya pakai Solfeggio 528. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Meditasi itu apa sih menurut Om Didi gitu? Urgensinya itu apa? Kenapa orang perlu meditasi gitu? Mengenal dirinya sebenarnya tanpa limitasi. Meditasi. Mengenal dirinya tanpa limitasi sebenarnya. Mengenal diri tanpa limitasi. Jadi kalau kita tidak kenal meditasi, tidak pernah banyak orang masih kita ini tempatnya salah. Manusia tuh tempatnya berbuat salah atau apalah, tempatnya khilaf segala macam. Nah begitu kita meditasi, kita mulai kebangun kesadaran kita tumbuh meluas bahwa gue tuh nggak bisa dikerdilin lagi sama jargon, dogma atau apa. Jadi kita mulai tumbuh di situ bahwa dengan meditasi kita lebih mengenal diri kita. Kita berarti dengan meditasi itu akan tahu yang namanya pulang ke fitrah kita tuh seperti ini yang asli gitu loh ya. Iya. Pulang. Dengan meditasi kita jadi pulang. Pulang ke dalam siapa kita, ke dalam your higher self, true self. Konsekuensi logisnya ketika kita sudah ketemu yang namanya jalan pulang itu tadi, pulang ke dalam itu tadi, tentu akan banyak ya perubahan-perubahan gitu dalam hidup kita gitu, even itu dalam konteks kedamaian, damai, sukacita, terus dengan beberapa hal kendala gitu ya, kita sadar lebih cepat nih. Dibanding kalau kita tidak kenal diri kita sesungguhnya aja. Terus fungsi musik yang dibikin sama Om Didi itu untuk apa? Mempercepat apanya? Mempercepat ketujuan kita. Ini misalnya katakan tujuan meditasi untuk A gitu. Tujuan meditasi kayak kita bayangin ngirim WA tadi. Iya. Ngapain sih kita ngirim pesan? Ngapain kita ngirim pesan pakai merpati gitu kan? Ya udah ada WA, kirim aja pakai WA. Nah meditasi itu WA gitu. Jadi teknologi. Artinya gini. Dengan musik, dengan frekuensi, tujuan kita meditasi itu menjadi lebih cepat sampai dibanding kita nggak tanpa musik. Oh sorry Mas, ada satu hal yang boleh aku sampaikan juga. Di YouTube itu banyak musik bagus, tapi juga banyak musik meditasi abal-abal. Jadi banyak orang nggak cocok yang komplain ke saya, gua mumet Mas dengar musik yang ini musiknya orang lain gitu maksudnya. Karena apa? Karena itu bukan musik buat dia. Satu, notasinya bukan buat dia. Terus kedua, orang yang membuat musik meditasi tersebut mungkin bukan pejalan meditasi, bukan pejalan spiritual. Terus orang tersebut bukan tidak memiliki latar belakang musik. Dan yang ketiga, apakah dia pas saat membuat musik meditasi tersebut sedang dalam kondisi meditatif? Iya. Jadi memang benar. Sekarang gini, pemusik banyak, tapi nggak semuanya pernah meditasi. Terus udah gitu, pemusik banyak nggak semuanya punya backing
background pendidikan musik. Saya 2 kali kuliah musik. Terus yang ketiga, apakah pada saat dia bikin musik dia dalam kondisi meditatif? Karena di situ yang syaratnya musik meditasi adalah tangan di atas, Mas. Jadi saat bikin musik meditasi kita memberi, berbagi. Ini orang ini yang dengar ini harus mengalami ini. Bukan saat gue bikin ini, gue dapat followers sekian, itu tangan di bawah. Oke. Gue harus diakui, gue bisa bikin musik meditasi, gue harus ini. Jadi bikin musik meditasi nggak malah pamer skill, pamer Berarti teknik. Musik meditasi yang dibikin sama Om Didi itu selalu disesuaikan sama live pad-nya orang yang mau denger? Iya. Displaynya saya taruh di Spotify atau YouTube musik gitu, displaynya. Oh gitu. Oke. Saya jujur sangat kurang promosi. Promosi terhadap produk-produk saya atau promosi terhadap diri saya sendiri saya sangat kurang. Iya. Malah kalau istri saya bilang, Mas Didi itu terlalu low profile katanya gitu. Iya. Oke, berarti gini Mas, ketika kemudian tadi dikatakan bahwa dengan meditasi terus kemudian dikasih musik itu tujuannya jadi cepat sampai. Artinya sebenarnya tubuh manusia itu kan sangat canggih gitu. Sebenarnya kita bisa kirim kirim pesan lewat jarak jauh tanpa WhatsApp gak sih? Dengan cara misalnya di gelombang theta, terus kemudian kita kalau orang dulu bilang telepati segala macam itu syarat-syaratnya biar telepati nyampe gitu ya, karena kan kadang nyampe kadang juga enggak gitu kan. Tentu kan ada faktor. Nah mungkin kita perlu elaborasi gitu, sebenarnya aturan mainnya gimana sih itu? Jadi gini, yang membuat paling penting dalam kita mengirim pesan itu adalah memang gelombang otak. Kesadaran kita. Jadi kesadaran kita ditentukan oleh gelombang otak kita. Saat gelombang otak kita sudah deep ya, katakanlah di theta menjelang delta gitu. Saya ada satu teknik meditasi saya buat sendiri namanya love meditation. Love meditation, meditasi cinta. Dan saya pakai musik khusus. Di situ saya pakai Solfeggio 528 tapi juga disesuaikan dengan kelas ya. Kelas tersebut. Jadi selain 528 Hz juga, tapi saya pakai itu sudah di delta. Bukan theta lagi, udah di delta. Nah pada saat orang melakukan dengan beberapa sentuhan, misalnya love position, ini head position, ini ke asana, ini ke tikungan ini, anchor ya. Nah itu udah sering sekali orang yang dikirimi pesan, dia ngirim telepati lagi udah bukan ke Amerika atau ke Timbuktu gitu, tapi dia kirim pesan ke dimensi lain, ke orang tuanya yang sudah meninggal, ke pasangannya yang sudah meninggal dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada keluarga-keluarga yang tadinya bermusuhan, setelah dia kirim pakai love meditation itu bermusuhan 5 tahun Mas, nggak tegur sapa. Besoknya dia diundang makan malam sama keluarga yang sudah 5 tahun bermusuhan. Dengan dia mengirim love meditation tersebut itu. Isinya itu salah satu bentuk bahwa love meditation itu bukan kelas ya? Kelas ya? Ada kelas aku. Berapa hari? Kelas itu cuma saya buka juga untuk cuman 3 jam. Oh gitu ya? Jadi kayak misalnya ada orang ada problem, ada apa ya udah. Pakai love meditation. Yang kemarin terakhir orang Perancis ya dia. Yang terakhir datang. Tapi kalau misalnya bisa kirim pesan lewat multidimensi gitu, artinya ke orang tua yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Gimana kalau kasusnya orang tuanya yang sudah meninggal tadi udah lahir jadi anaknya lagi? Itu belum pernah. Belum pernah aku coba. Oke. Tapi so far masalah apa saja yang bisa diikutin, yang bisa diselesaikan maksudnya, Mas Didi dengan love meditation ini tadi? Masalah menyelesaikan traumanya. Trauma. Fobianya dia. Apa aja yang diajari itu selama 3 jam tuh sama Mas Didi? Bahwa kita harus mengakui, salah satu yang paling esensinya ya, bahwa itu udah lewat. Apapun itu. Tapi hal baik itu masih tetap berdenging di kita. Bahwa kita masih memiliki, semua orang memiliki golden moment. Prestasi, pencapaian, dan kebahagiaan, cinta itu sendiri, kasih, dan gimana caranya kita menambah itu dengan mensupport, jangan kekhawatiran dan keluhan ini yang kita yang kita support. Intensi kita. Jadi justru yang hal-hal baik ini yang justru kita ingat bahwa
kita pernah lo ngalamin ini. Terus kita ngirim sending love ke mereka-mereka yang berjasa ke hidup kita, orang tua, guru. Fungsinya apa sending love tuh? Nambah energi kita. Nambah energi kita. Dan kita keep itu bawa, oh iya ya, ternyata gue juga happy kok, gue pernah ngalamin ini, gue berprestasi. Oke. Jadi saat ingin merasa berprestasi, kita juga bisa ngelihat, wih gila profil gue segini, berapa lembar ke sana. Dan gue nominasi ini, nominasi itu, megang ini, megang itu, megang segala macam piala. Tapi hal itu juga dengan adanya ke belakang itu, kita bisa sending love ke mereka yang pernah berjasa di karir kita, di kantor, di segala macam. Jadi nanti di love meditation tuh ada soundnya juga, sound healingnya juga. Ada. Itu via Zoom ya Mas? Via Zoom atau langsung saya. Produk-produknya Mas Didi apa aja sih mungkin yang bisa di-share ke teman-teman gitu? Kelas? Kelas. Ini ada beberapa juga yang tanya. Gimana cara ngikuti kelas? Nanti teman-teman bisa kontak admin aja ya. Admin Ngaji Roso nanti kita hubungkan dengan Mas Didi. Atau misalnya kalau teman-teman banyak yang tertarik. Lewat Mas Hendra, lewat Ngaji Roso bikin aja. love meditation kayak bagus gitu. Cuman kita perlu elaborasi dulu gitu. Supaya kemudian ini benar-benar bisa sebagai kebutuhan dasarnya teman-teman apa enggak gitu, merepresentasikan ke kebutuhan teman-teman apa enggak gitu. Gimana Mas? Jadi adalah meditation. Saya punya kelas juga water meditation. Coba water meditation itu harus offline ya? Offline. Terus ada dance meditation. Water meditation itu gimana? Misalnya renang bareng itu gimana? Kungkum ya? Kungkum. Orang Jawa kungkum di Betul. dua sungai kan? Iya, tempuran. Tempuran dua sungai. Saya menemukan kenapa alasannya harus ketemu di dua sungai. Saya buat frekuensinya untuk itu. Buat frekuensi untuk itu dan jadi tidak harus dua sungai karena saya lihat lebih kalau di bathtub atau di kolam renang kita bikin sama-sama itu lebih higienis ya. Tapi ini sebenarnya sebagai sekedar healing aja atau sebagai problem solving tertentu gitu? Problem solving. Jadi beberapa orang tuh punya inner child. Oke. Jadi dia merekam kecemasan, kekhawatiran, problem dari ibunya saat mengandung dia. Ya, oke. Jadi ibunya dia kan dikelilingi air ketuban kan. Yes. Sementara air itu sendiri mengalirkan vibrasi dengan kuat. Vibrasi si ibu. Apa yang dialaminya tidak hanya golden moment tapi mungkin kepanikan dia menjelang kelahiran itu juga dialami si bayi. Dan yang saya lakukan adalah uninstall hal tersebut tanpa harus menyalahkan si ibu. Jadi benar-benar uninstall bad vibe yang ada di anak itu gitu. Jadi dan melalui air juga, dengan media air, dengan media frekuensi. Dan kenapa kok saya pakai musik? Karena kita manusia tuh mendengar sebenarnya tidak hanya melalui ini Mas. Seluruh badan tuh mendengar. Jadi mendengar seluruh tubuh kita tuh mendengar. Jadi vibe sama kayak kita, ya itu yang kita duduk di pesawat gitu. Kita kerasa orang sebelah kita lagi sedih banget. Atau orang di sebelah kita songong, ngeselin. Tanpa kita harus ngobrol. Dia belum bersuara tapi kita tahu nih orang lagi ngeselin banget nih. First impression gitu. First impression, bukannya kita seuzon ya, bukannya kita negatif thinking, tapi memang benar-benar vibe-nya kita sebagai receiver kan kita terima kan. Betul. Terima ininya dia gitu. Ya, dia transmitter ya kita kerasa dan itu yang harus dikeluarkan. Dan si air waktu buat kungkum itu sebelumnya udah dialirin frekuensi tersebut dan pada saat dia kungkum pun kita mendengarkan dengan kungkum dengan meditasi dan dengan musik. Iya. Ya. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, sekali lagi ini Mas Didi AGP itu seorang yang memiliki talenta musik yang luar biasa. Kerjasama sama artis-artis siapa aja sih dulu Om? Biar kita makin akrab, makin dekat gitu dengan teman-teman Ngaji Roso gitu. Yang dulu pernah kerjasama bareng sama ADMS. ADMS ya? ADMS sama Vina Panduwinata, Utha Likumahua, Titi DJ pernah, terus Indra Lesmana, Dewa Bujana, Topati. Kerjasama sama Dewa Bujana dalam rangka apa tuh waktu itu? Karena udah temen lama. Tapi album itu berdua, ada single berdua. Oh gitu ya? Berdua sama Dewa Bujana, sama Topati juga. Iya. Terus
Tapi Mas Dewa tuh spiritualis beneran. Ya karena basicnya kan memang orang Bali dan Orang tumbuh di Bali, Bali jadi sih, iya. jadi orang yang berangkatnya dari tradisi ya lokal ya, kearifan lokal pasti otomatis jadi spiritual ya. Oh iya. Pasti mengenal itu gitu. Orang Jawa pun juga demikian kan. Kalimantan, Haringan. Aku terakhir ketemu di mana? Di candi apa dulu ya? Iya. Dia suka ke Solo itu loh candi. Iya. Aku ketemu di situ. Candi Cetho, betul. Ketemu Mas Dewa tuh waktu di Candi Cetho, sempat wawancara juga dulu. Oke. Jadi teman-teman untuk love meditation kayaknya memungkinkan untuk kita create ya. Hubunginya Mas Hendra aja lewat ngaji Rosa bikin kelas. Cuman mungkin teman-teman perlu tahu banyak hal gitu tentang love meditation gitu. Kita nanti akan ngapain aja gitu. Kalau tadi kan selain love meditation ada water meditation, dance meditation gitu. Dance meditation tuh di klub malam atau gimana? Enggak, kita bikin di pelatihan. Kalau itu biasanya untuk retreat ya. Saat saya bikin retreat itu pakai ada dance meditation, terus ada walking meditation. Oh gitu. Walking meditation, apalagi nih toning maksudnya. Ada toning, toning ini. Kalau misalnya nih ngisi retreat ngaji Roso gitu, semacam kayak sound healing gitu, mungkin nggak? Mungkin. Oh gitu ya. Ngaji Roso buat aja nanti kita kerjasama. Oke. Simpel. Bisa di sini atau bisa di Jakarta atau di. Kita di Jakarta tuh ada retreat nanti tanggal 24-25 sih. Gitu ya. Apa tuh? Apa lebih spesifik tentang love meditation dulu, Mas Didi? Love meditation tuh kita ngirim cinta udah pasti ya. Ngirim say thank you ke semua orang yang kita kasihi, termasuk ke hewan, ke Tuhan, ke tumbuhan dan ke universe. Lalu yang hate positionnya, yang ini itu lebih ke memaafkan. Yang dimaafkan tuh juga sama seperti yang di love position, yang dikirim cinta termasuk ke tubuh kita. Tubuh fisik, atas dasarnya mata, atas dasarnya telinga dan lain-lainnya, termasuk tubuh batin. Kita kirim cinta juga, mengirim maaf, minta maaf pun ke tubuh fisik juga, termasuk orang-orang yang membuat kita trauma, membuat menggoreslah ke kehidupan kita, mungkin orang, dan kita memaafkan orang tersebut. Kita ngirim cinta juga kepada orang-orang tersebut. Supaya apa? Supaya jalannya kita lebih lancar gitu. Pada saat kita punya problem pun kita jadi ingat, mungkin ini ada yang belum beres. Kita lakuin lagi. Jadi atas problem kita tuh muncul karena bisa jadi karena apa yang kita tanam kemarin. Gitu. Ada yang belum beres, jadi itu mengingatkan kita. Jadi banyak hal yang harus kita selesaikan dan pengertian bahwa itu tuh miliknya masa lalu kan, Mas. Kita aja yang selalu menggendong problem itu kita bawa terus kita gendong. Kita taruh di folder kita padahal itu udah lewat. Mengaten, Mas. Teman-teman semua yang mau terhubung dengan Om Didi, pengen join di love meditation atau water meditation atau dance meditation, nanti bisa lah ya diagendakan gitu ya, sama Ngaji Roso biar kebermanfaatannya makin meluas begitu ya. Selama ini kan terlalu low profil gitu ya. Nah mungkin banyak, karena di Ngaji Roso tuh banyak teman-teman yang haus belajar gitu Om. Jadi semuanya kita sediakan, teman-teman pengen belajar apa saja, asal itu demi kebaikan semuanya, membawa kebermanfaatan untuk semua ya, why not gitu ya. Konsultasi juga oke Mas. Oh konsultasi. Pribadi. Rata-rata konsultasi apa nih teman-teman? Rumah tangga, sama penyakit. Solusinya biasanya apa? Tetap ada kaitannya sama musik? Tetap. Tetap. Jadi kayak ada yang terkait dengan apa namanya? Apa nih lehernya? Nasofaring, kanker nasofaring, ada yang kanker payudara, ada yang itu, ada yang segala macam. Tapi karena kan kesadarannya adalah awal mulanya dari pikiran ya. Dari pikiran. Ada yang ovum juga macam-macam itu dan stroke. Dan kita lihat juga ya penyebab-penyebabnya itu, kita balik ke situ. Terus lihat ini saya juga Mas, boleh Mas follow apa Instagram ataupun YouTube. Iya, apa tuh Instagramnya? DIDDI AGEPE. Didi AGP. Didi AGP ya. Teman-teman bisa YouTube musik juga. Follow Instagramnya Mas Didi AGP. Banyak musik di Spotify. Silahkan dimanfaatkan. Sip. Kalau YouTube-nya apa Om?
Sama di AGP. Di AGP. Oke. Itu musik. Itu ya teman-teman, silakan bisa terhubung langsung dengan beliau. Matur suwun ya Mas Didi ya. Matur nuwun, Atas salam waktunya. damai, salam Thank cahaya you, thank you. Mas. Ya.